sahabat sehat Apoteku, selamat datang di podcast Apoteku. Perkenalkan, saya Apoteker Elsa Gautami yang akan memandu acara pada hari ini. Seringkali kita memiliki persepsi bahwa suhu yang meningkat itu adalah sebuah kondisi demam. Namun, pada hari ini kita akan membahas mitos atau fakta sebenarnya bahwa suhu yang meningkat itu adalah sebuah kondisi demam dan bagaimana untuk cara pencegahannya. Telah hadir bersama kita Dr. Sera. Bagaimana dokter kabarnya? Baik, halo semuanya. Terima kasih ya undangannya. Oke, terima kasih dokter sudah hadir di acara hari ini. Dan juga perwakilan dari Babai Fever dengan Kak Fitri Melasari. Bagaimana Kak untuk kabarnya hari ini? Halo, baik kabarnya. Terima kasih banget nih kita udah dikasih kesempatan untuk hadir di podcastnya Apotekku. Oke, terima kasih. Baik dokter, banyak orang tua yang langsung menganggap mungkin tubuh panas itu adalah sebuah kondisi demam dokter. Nah namun sebenarnya apakah setiap kondisi suhu tubuh yang meningkat itu adalah sebuah demam? Menurut dokter seperti apa? Oke, jadi tidak semua peningkatan suhu tubuh itu langsung dikaitkan dengan demam. Jadinya ada beberapa hal lain juga yang bisa meningkatkan suhu tubuh. Salah satunya itu adanya heat exhaustion, dan nantinya jika tidak ditangani dengan baik, dia akan menjadi heat stroke. Jadi bukan hanya demam saja. Oke, namun untuk demam sendiri itu bagaimana dokter penjelasannya menurut medis? Oke, demam itu adalah suatu kondisi tubuh di mana terjadi peningkatan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Biasanya hal ini itu disebabkan oleh faktor internal dari tubuh sendiri nih, biasanya karena terjadi proses peradangan. Proses peradangannya sendiri ini biasanya disebabkan oleh bakteri ataupun virus. Nah, yang harus di-highlight di sini, demam itu bukan merupakan suatu penyakit, tapi suatu proses yang dilakukan oleh tubuh untuk meningkatkan imunitas tubuh terhadap suatu bakteri ataupun virus. Oke, tadi kan sudah bahas demam, kemudian dokter sudah sedikit membahas tentang heat stroke, dokter. Nah, apa perbedaan dari kedua hal tersebut, dokter? Heat stroke dengan demam? Oke, kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang demam, sekarang mungkin saya langsung aja menjelaskan tentang heat stroke ya. Nah, kalau heat stroke sendiri itu adalah peningkatan suhu tubuh juga, biasanya di atas 40 derajat Celcius, namun dia dipengaruhi oleh faktor eksternal nih. Faktor eksternal contohnya apa? Udara yang terlalu panas, atau dari kondisi pasiennya yang kekurangan cairan atau kelelahan, itu bisa membuat adanya peningkatan suhu tubuh nih. Seperti yang kita ketahui, suhu tubuh itu kan ada yang mengatur nih, ada regulasinya di dalam tubuh kita. Nah, itu tuh dilakukan oleh otak kita, dilakukan oleh hipotalamus, dan itu dikatakan sebagai termoregulasi. Nah, pada saat terjadi peningkatan suhu tubuh, termoregulasi dalam tubuh kita itu nggak bagus, makanya bisa menyebabkan kondisi peningkatan suhu tubuh. Oke, berarti faktor yang mempengaruhi dua hal tersebut berbeda antara heat stroke dan demam, dokter ya? Benar, satunya faktor internal dan satu lagi faktor eksternal. Oke, baik dokter. Untuk penjelasannya terima kasih sekali dokter. Tapi dokter, ternyata banyak banget ini dari followers kita itu di Instagram tuh banyak banget yang tanya dokter. Mungkin saya izin untuk membacakan salah satu pertanyaannya. Boleh. Oke, ini dari @mamskensin dokter. Oke, baik. Jadi peningkatan suhu tubuh tidak selalu berarti demam dan perlu dilihat penyebab serta kondisinya secara menyeluruh. Jika demam yang terjadi pada anak nih dok, namun tetap aktif, anaknya itu tetap aktif dokter. Jadi apakah yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Apakah perlu khawatir? Apakah kita harus buru-buru kasih obat atau seperti apa dokter? Oke, jadi kalau demam ini itu biasanya yang lebih panik itu orang tuanya nih. Nah, Mam Kenzin ini punya anak satu apa dua nih? Biasanya kalau yang masih punya anak satu itu biasnya lebih gimana ya? Lebih worry gitu ya Bener, dokter? lebih worry ya. Oke. Tapi kalau yang biasa anaknya udah 2, 3 tuh biasanya lebih chill tuh. Nah, biasanya nih kalau pada ibu-ibu sih sebenarnya sebaiknya kalau memang anak itu masih lincah, masih aktif, sebenarnya sebaiknya sih kita bisa melakukan itu startnya dari kompres nih. Oke. Nah, tapi tetap saja ya harus memperhatikan beberapa hal. Bukan berarti obat tidak ada tempatnya, namun kita mulai dari hal yang paling simpel aja dulu gitu. Tapi yang harus nanti diperhatikan itu jadinya suhu tubuhnya gimana, terus kondisi anaknya gimana nih, cairannya, kencing anaknya, ya seperti itulah Mbak. Baik dokter, tadi kan pertanyaan dari Mom Kensin itu adalah untuk anak dokter. Tapi kondisi yang kita lihat sehari-hari itu ternyata tidak hanya anak yang sering demam dokter. Nah itu terjadi juga di dewasa. Namun kondisi yang seperti apa yang biasanya sering terjadi pada usia-usia tertentu dokter? Oke, jadi demam pada anak ini tuh lebih mungkin sering terjadi ya ketimbang dewasa karena memang
imunitas tubuh anak itu belum terlalu maksimal nih. Oke. Jadi baru ada peradangan sedikit saja dari bakteri atau virus, anak itu udah langsung terjadi nih peningkatan suhu tubuhnya. Nah, sementara nih pada orang dewasa biasanya itu tetap bisa terjadi demam, cuma biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi itu selain peradangan bisa juga karena faktor kelelahan, kurangnya cairan, atau memang suatu faktor penyakit dari tubuhnya itu sendiri. Oke, berarti jenis aktivitas dan mungkin lingkungan itu sangat mempengaruhi dokter ya? Betul, sangat mempengaruhi sih. Tadi kan kita sudah membahas tentang demam dan usia anak, dewasa, dan lain sebagainya. Nah, untuk heat stroke sendiri yang sudah kita bahas di awal dokter, itu siapa yang paling bisa terkena resiko untuk heat stroke dokter? Oke, kalau heat stroke ini sebenarnya yang paling beresiko itu adalah orang-orang yang selalu beraktivitas di luar ya. Karena yang tadi saya bilang faktor utamanya itu adalah faktor eksternal. Jadinya mungkin orang-orang yang bekerja di pabrik atau atlet atau orang-orang tertentu yang memang harus bekerja outdoor nih. Itu sangat mungkin terjadi heat stroke. Pada anak-anak juga sangat mungkin nih terjadi heat stroke karena anak-anak juga ada juga kan aktivitas yang di luar nih. Lalu pada lansia juga hal ini mungkin dapat terjadi karena pada lansia itu termostat yang tadi kita sudah bahas itu kurang stabil, jadi sudah menurun fungsinya sehingga lebih gampang untuk terjadi peningkatan suhu tubuh. Oke dokter, kita kan tadi kita sudah melakukan pembahasan yang luar biasa banget ya. Tapi dokter, mungkin ketika anak ataupun dewasa itu mengalami demam, apa saja kira-kira langkah awal yang harus dilakukan ketika kita mengalami demam tersebut di rumah dokter? Jadi mungkin tips yang bisa kita berikan nih kalau anak demam, yang pertama itu kita pastikan bahwa anak itu diberikan cukup cairan. Cukup cairan ini bisa kita cek itu dari kencing anak nih, kencing anak tuh masih keluar apa enggak. Terus kalau anaknya nangis, masih keluar air mata apa enggak nih anaknya, itu bisa menjadi poin. Lalu yang berikutnya yang kita pastikan itu kita harus memastikan anaknya ini cukup istirahat. Dengan cukup istirahat itu bisa membantu tuh untuk menurunkan peningkatan dari suhu tubuh. Dan yang terakhir yang gak kalah pentingnya itu kita harus memastikan memantau suhu tubuh si anak nih secara berkala. Selain itu, pertolongan pertama yang bisa dilakukan orang tua juga untuk membantu menurunkan suhu tubuh itu bisa dengan melakukan kompres sejuk, terapi non obatnya nih selama anak itu masih oke kondisinya. Oke, Gitu. berarti dokter untuk dari penjelasan dokter, berarti kompres sejuk itu aman dilakukan dokter ya, diberikan kepada pasien seperti itu aman ya? Aman banget untuk diberikan di awal-awal ya. Namun kita harus melihat juga kondisi pasien nih. Jadi pada saat memang obat sudah dibutuhkan, dan saya rasa kayaknya bisa ya Mbak di-combine antara kompres sejuk dan juga obat nih. Sebenarnya nggak ada masalah untuk di-combine loh. Baik dokter, tadi kan kompres sejuk bisa dikombinasikan dengan obat dokter ya. Nah, mungkin kita beralih ke Kak Fitri ya. Jadi mungkin Kak Fitri, peran dari Bye Bye Fever itu seperti apa ketika kondisi tersebut terjadi? Oke, BB fever itu memang beda sama obat gitu. Jadi kami itu bukan obat gitu. Jadi kalaupun digunakan bersamaan itu juga tidak masalah karena kami lebih ke alat kesehatan gitu. Alat kesehatan yang mengandung hydrogel gitu. Hydrogelnya itu bisa memberikan sensasi sejuk sehingga bisa memberikan rasa nyaman pada anak ataupun orang dewasa yang sedang mengalami demam. Gitu. Jadi bisa dijadikan sebagai solusi pertama atau pertolongan pertama ketika demam. Oke Kak Fitri, itu kan tadi sudah dijelaskan ya. Jadi untuk variannya dari Bye Bye Fever sendiri seperti apa Kak Fitri? Ada berapa macam varian nih untuk Bye Bye Fever? Jadi BB Fever itu kita sebagai brand terpercaya dan direkomendasikan kami punya 3 varian gitu. Yang mana 3 varian itu ada varian bayi, varian anak, dan varian dewasa. Pasti juga di sini banyak para bunda itu suka agak bingung ya. Yang bayi tuh untuk yang seperti apa sih dan kelebihannya tuh apa dibandingkan dengan produk sejenis gitu. Jadi kalau di BB Fever bayi itu kami hidrogel sejuknya hanya bertahan hingga 8 jam gitu. Nah, untuk selain hidrogel 8 jam, BB Fever bayi juga disertai dengan rasa pahit yang aman gitu. Kenapa perlu rasa pahit? Karena pada dasarnya bayi itu adalah apa ya? Beresiko lah ini. Bayi itu beresiko mengalami tersedak gitu. Sebagai contoh misalnya kalau kita habis menyusui atau memberi susu pada bayi, pasti kita diriin dulu ya dok ya. Kita puk ya istilahnya gitu. Jadi tujuannya adalah biar tidak tersedak. Nah, poin keduanya adalah bayi juga mengalami fase oral ya dok ya gitu. Oke, ya. Kalau fase oral itu biasanya semua barang-barang masuk ke mulut ya Mbak ya? Ya betul. Dan ini biasanya itu pada usia 0 sampai dengan 24 bulan. Tapi memang ada beberapa bayi juga selesai di usia 18 bulan sih. Tapi ini berarti merupakan sebuah keunggulan nih Mbak ya, rasa pahit ini ya?
Betul. Jadi memang kami sebagai pelopor lebih ke memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dari penggunanya baby fever. Oke, itu tadi untuk yang bayi, Kak ya. Jadi untuk varian anak dan dewasa itu seperti apa kondisinya kalau seperti itu, Kak? Oke, kalau untuk varian anak dan dewasa sedikit berbeda dengan yang varian bayi. Oke. Karena untuk hydrogelnya itu baby fever anak dan dewasa terasa hingga 10 jam gitu. Dari warna hidrogelnya juga warnanya biru gitu. Jadi memang harapannya bisa memberikan kenyamanan yang lebih kepada penggunanya gitu. Nah, untuk baby fever anak itu biasanya kita bisa merekomendasikan bahwa baby fever anak itu untuk anak-anak tidak hanya untuk demam gitu. Jadi bisa digunakan juga di anak-anak yang biasa beraktivitas di luar ruangan gitu. Jadi untuk mengurangi rasa gerah gitu seperti itu. Nah, untuk yang dewasa mungkin kita kalau orang dewasa tuh kalau demam biasanya karena aktivitasnya banyak lebih fokus, oke kita pengen cepat-cepat sembuh gitu kan gitu. Jadi makanya kalau untuk komunikasinya kita baby fever dewasa lebih ke arah solusi saat gerah gitu. Nah, selain solusi saat gerah juga untuk para runner tuh gitu. Jadi pelari culture ya gitu. Jadi Pelari untuk culture. para runner itu biasanya digunakan untuk mencegah heat stroke karena biasanya kan kalau habis lari kena cuaca panas di luar itu suhu tubuh juga ikut meningkat ya dok ya. Benar. Gitu. Ketika suhu tubuhnya meningkat kita bisa menggunakan baby fever untuk mencegah heat stroke. Yang mana bisa kita gunakan di bagian tengkuk setelah mereka lari gitu. Nah, mungkin beberapa orang, Kak Fitri, itu kan baru mengenal heat stroke ini, maksudnya kondisinya seperti itu gitu kan. Jadi dokter, bagaimana tentang heat stroke sendiri? Itu kan kadang itu kita mengalami kondisi tersebut tapi kayak ini hal biasa. Tapi bagaimana ketika heat stroke itu bersifat parah dokter? Seperti apa menurut dokter? Oke, heat stroke ini tuh adalah suatu kondisi yang dikatakan cukup parah ya. Karena kondisi ini dengan meningkatnya suhu tubuh yang sampai dengan 40 atau lebih dari 40 derajat Celcius itu bisa menyebabkan adanya pembekakan otak nih. Dan juga bisa menyebabkan organ-organ lain juga menjadi bermasalah gitu. Sehingga hal ini tuh cukup membahayakan ya. Jadi pencegahan ini sangat harus diupayakan gitu. Jadi ya kita sebagai orang-orang yang di sekitarnya harus bisa melihat tanda-tandanya nih bahwa suhu tubuhnya udah meningkat nih, harus dilakukan sesuatu gitu. Oke, kemudian dokter untuk pencegahannya sendiri seperti apa dokter untuk heat stroke? Oke, kalau untuk pencegahannya nih mungkin kita bisa mulai dari pakaian yang kita gunakan ya. Pakaian yang kita gunakan itu bisa gunakan pakaian yang lebih longgar, terus mungkin bisa pilih pakaian-pakaian yang warnanya itu kayak putih atau biru muda supaya dia itu tuh nggak terlalu menyerap matahari karena yang tadi saya bilang peningkatan suhu tubuh ini kan disebabkan oleh faktor eksternal nih ya, dimana yang paling mungkin di sini kan matahari ya mbak ya, bener ya. Nah mungkin selain itu juga kita harus tetap menjaga kondisi hidrasi dari tubuh kita nih. Jadi pastikan bahwa pasien-pasien atau teman-teman sahabat apotekku itu untuk selalu memberikan cairan yang cukup nih untuk tubuhnya gitu. Selain itu juga faktor kelelahan juga bisa banget nih mempengaruhi ya. Jadinya mungkin harus cukup istirahat juga. Dan juga nih kalau emang udah ngerasa kepanasan seperti yang tadi saya bilang, kita bisa nih untuk mulai mendinginkan tubuh kita. Mungkin dengan salah satunya adalah penggunaan kompres sejuk itu, selain dibawa ke ruangan juga ya gitu. Jadinya dengan kita memberikan kompres sejuk itu kita membuat si regulasi dari suhu panas itu menurun gitu. Oke, berarti kompres sejuk itu termasuk salah satu upaya yang bisa kita lakukan ketika terjadi heat stroke, dokter ya? Betul. Bahkan sebelum terjadi heat stroke-nya nih Mbak, pas suhunya udah mulai meningkat, bisa banget kita udah masuk ke kompres sejuknya. Kemudian mungkin kita bisa beralih ke Kak Fitri ya. Jadi Kak Fitri untuk baby fever sendiri, bagaimana peran baby fever di heat stroke sendiri? Oke, terkait heat stroke mungkin kita harus pemahaman plester kompres sejuk itu mekanisme kerjanya seperti apa gitu kali. Jadi sebenarnya kalau plester kompres sejuk itu si baby fever itu kan mengandung hidrogel gitu. Yang mana hidrogel ini pasti memiliki ketebalan gitu. Oh, berarti bentuknya kayak gitu Kak Fitri? Iya, gitu. Jadi memang ada ketebalannya. Jadi harapannya ketika digunakan itu adalah si hydrogel sejuk ini akan menyerap panas tubuh gitu. Jadi menyerap panas tubuh, kemudian panas yang tadi tubuh itu panas, itu akan dipindahkan ke hidrogel dan lama-lama hidrogel tersebut akan menipis gitu. Yang kalau selanjutnya itu sensasinya akan memberikan sensasi sejuk. Jadi tadi balik lagi kata dokter bahwa sebenarnya memberikan sensasi sejuk ketika panas di luar. Gitu. Oke, tapi apakah baby fever ini bisa kayak menggantikan penanganan medis, Kak Fitri?
karena kami adalah alat kesehatan gitu, jadi kami sifatnya hanya pencegahan. Nah tadi kalau dokter bilang kalau sudah heat stroke tuh sudah hal yang wah fatal gitu ya, harus butuh Iya. medis. Jadi positioning si baby fever itu lebih ke sebelumnya ya ya. preventing Jadi pada heat saat stroke. jadi pada saat tubuh tuh udah mulai merasa panas nih, udah kayak kelelahan, itu tanda-tanda itu kelihatan tuh biasanya tuh kulitnya menjadi merah, namun tanpa ada keringat tuh. Biasanya tanpa ada keringat. Nah, pada saat itu tuh posisi kompres sejuk dan juga pindahkan ke ruangan yang sejuk itu menjadi poin penting. Jadi faktor penting juga dokter. Benar. Baik, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Ternyata banyak banget nih yang kepo Kak dari Instagram kita. Mungkin kita baca salah satu ya dari followers kita. Dari @nadinadanu. Untuk pertanyaannya, saya kepo nih untuk Mbak Fitri ya. Boleh nggak sih baby fever itu disimpan di kulkas atau di freezer? Dan apakah benar bisa menaikkan efek dingin dan bisa menurunkan suhu tubuh dengan cepat? Bagaimana Kak? Baik, oke, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya baby fever itu tanpa harus disimpan di kulkas, itu tetap sejuk gitu. Jadi kami memang punya suhu yang stabil si hidrogelnya gitu. Memang banyak sekali pertanyaan, boleh nggak saya nyimpennya di kulkas supaya lebih sejuk gitu, biar nanti pas dipakai lebih berasa gitu hidrogelnya. Kalau mau disimpan di kulkas boleh saja, tapi dari kami tidak menyarankan untuk menyimpannya di freezer karena nanti hidrogelnya akan menjadi beku gitu. Jadi kalau ditanya meningkat atau tidaknya efek sejuknya, pada saat dikeluarkan dari kulkas itu pasti akan meningkat, tapi nantinya akan kembali lagi ke sejuknya baby fever yang memang sudah kami buat formulanya memang stabil gitu. Oke, tapi itu bisa digunakan untuk berkali-kali atau hanya sekali saja atau seperti apa Kak? Oke, kalau untuk baby fever itu kami hanya untuk digunakan satu kali aja gitu. Kenapa satu kali? Karena poin pertamanya adalah dari segi ke higienis gitu. Karena kalau kita pakai berulang-ulang itu jatuhnya nanti kurang higienis, yang tadinya harusnya bisa membantu memberikan kenyamanan karena ada di luar kena bakteri lain-lain, nanti malah ada penyakit lain yang terkena sama anaknya gitu. Dan poin kedua tadi terkait mekanisme kerjanya si baby fever, kan tuh bentuknya hidrogel ada ketebalan. Kalau sudah menyerap panas otomatis si hidrogel itu akan tipis gitu, jadi tidak akan bisa digunakan berkali-kali. Iya, mungkin soalnya kenapa ada pertanyaan seperti itu, mungkin dari teman-teman online kita di luar sana itu banyak banget ketika nanti sudah digunakan kemudian dimasukkan ke kulkas lagi Kak Fitri, jadi seperti itu. Jadi tidak boleh ya, gitu. Tidak boleh teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar sesuai sama cara penggunaannya ya. Iya, betul sekali. Jadi aku kepo nih Mbak, mau nanya juga dong. Jadi kalau kita di dunia medis kan biasanya kalau kompres itu kita lakukan di dahi, di ketiak atau di selangkangan nih. Kalau produk Mbak gimana nih Mbak? Ya, pada dasarnya baby fever itu sama seperti kompres pada umumnya gitu. Yang tidak hanya digunakan atau ditempelkan di bagian dahi, bisa juga digunakan di bagian ketiak dan lipatan paha gitu. Karena di medis sendiri juga sebenarnya ada rekomendasi untuk kompres ya dok ya, pada bagian tertentu gitu. Itu bisa kita lakukan kompres itu pada bagian-bagian yang memang sering dilalui oleh pembuluh darah besar. Yang tadi yang saya bilang ketiak dan juga selangkangan. Betul. Jadi baby fever pun juga sama dok, gitu kan kita juga lebih praktis. Itu mungkin juga sedikit tips. Saya juga seorang bunda gitu. Jadi ada beberapa anak yang memang agak kurang nyaman, kaget kali ya dengan efek sejuk, sensasi sejuknya gitu. Agak kaget ditempel gitu. Jadi kita biasanya merekomendasikan untuk mengompresnya pada bagian ketiak dan lipatan paha. Jadi pas dimasukin ke dalam ketiak pakai baju, udah langsung ya, jadi anaknya sudah tidak lupa gitu. Ya betul, jadi tetap nyaman gitu menggunakannya. Seperti itu Kak Elsa. Oke, terima kasih. Jadi mungkin seperti itu. Untuk konvensional kan agak susah Kak ya. Jadi kan kalau misal konvensional mungkin agak jatuh-jatuh gitu ya untuk kompresnya. Tetapi kalau untuk kompres sejenis baby fever akan lebih mempermudah pasien ataupun mungkin anak dewasa seperti itu untuk menggunakannya. Bahkan sampai lupa itu nanti dia menggunakan atau enggak gitu ya. Oke, sebelum mengakhiri sesi kali ini kita akan ke sesi terakhir, yaitu mitos atau fakta. Baik dokter, baik Kak Fitri, mungkin saya akan membacakan beberapa pernyataan dan nanti boleh dibaca untuk mitos atau fakta. Oke? Meningkatnya suhu tubuh selalu berarti demam. Mitos atau fakta dokter? Mitos dong ya. Seperti yang tadi sudah kami jelaskan bahwa peningkatan suhu tubuh itu bukan hanya demam saja nih, bisa karena ada heat exhaustion dan juga adanya heat stroke.
Jadinya ada faktor internal dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi untuk peningkatan suhu tubuh. Yaps, yang kedua mungkin kita akan beralih ke Kak Fitri. Baby fever bayi disertai rasa pahit yang aman. Bagaimana? Itu fakta. Karena kami sebagai brand terpercaya pasti memprioritaskan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya gitu. Jadi memang baby fever bayi itu disertai rasa pahit untuk cegah tertelan itu. Jadi cocok buat digunakan pada bayi. Bayi yang mana sering mengalami tersedak gitu. Oke. Yang ketiga, mungkin kita beralih ke dokter lagi. Kompres sejuk dapat digunakan sebagai bagian dari pencegahan saat tubuh terasa terlalu panas. Mitos atau fakta? Itu fakta. Oke. Karena dengan kita menggunakan kompres sejuk itu dapat menurunkan suhu tubuh, lalu bisa memberikan kenyamanan untuk pasiennya. Namun yang harus kita perhatikan jangan sampai melupakan tindakan medis loh ya, jangan diganti nih. Oke. Baik, mungkin kita yang terakhir ya. Jadi untuk Kak Fitri, jadi untuk heat stroke bisa dicegah dengan baby fever, mitos atau fakta? Itu fakta gitu. Jadi hydrogel baby fever itu bisa memberikan sensasi sejuk gitu dengan cara hidrogelnya akan menyerap panas tubuh gitu, dan mana itu bisa mencegah heat stroke. Dan kita bisa rekomendasikan pakainya di tubuh. Oke, demikian mungkin sharing atau diskusi kita hari ini ya. Kita juga sudah melakukan diskusi, sharing sekaligus mitos atau fakta yang sudah terbahas. Terima kasih kepada Kak Fitri, terima kasih juga kepada dokter. Nah, semoga edukasi ini bisa membantu sahabat sehat apotekku memahami perbedaan antara demam dan peningkatan atau kondisi peningkatan suhu tubuh lainnya, serta lebih bijak dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Terima kasih kepada Kak Fitri, terima kasih kepada Dokter Sera. Sama-sama. Semoga ya acara ini juga mempunyai manfaat untuk sahabat sehat apotekku. Baik, terima kasih Kak Terima Fitri. kasih. Oke, terima kasih. Saya Apoteker Elsa, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Apotekku selanjutnya.